Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-391 ini dengan para pemain Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Brahmanaloh Gawe, Suryadin sebagai Senopati Praba, M. Abud sebagai Ken Arok, Kris Urspon sebagai Rudro Pondo, Nanang sebagai Diposari, Ana Sambayon sebagai Uma Durga, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Terus bergerak. Tengah malam telah terlampaui. Ken Arok, Diposari dan Rudro Pondo telah meninggalkan wilayah kota raja dan telah berada di luar dinding batas kota. Bulan sepenggal yang telah beberapa hari melewati purnama mulai muncul di langit timur. Bintang-bintang bertaburan tanpa bersentuhan dengan awan. Dan di sebuah bulak di tepi sungai, Ken Arok berhenti. Setelah beberapa hari kita menyusup ke Kediri, kita telah melihat dengan mata dan kepala sendiri persiapan-persiapan yang terjadi di Kediri. Temenggung Yuda Paksa benar-benar menyiapkan sebuah peperangan besar. Kita tidak bisa mengabaikan persiapan mereka. Pertempuran yang terjadi itu akan menjadi telaga darah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat orang-orang Kediri itu menjadi gelisah dan kemudian putus asa. Kita mengulur waktu sambil membuat keadaan di Kediri sendiri menjadi mendidih. Aku akan kembali ke Tumapel. Kau, Kakang Diposari, sebaiknya kau masih tetap berada di Kediri untuk memimpin orang-orang yang harus menggerogoti nama prajurit Kediri. Sehingga kepercayaan terhadap prajurit Kediri yang mestinya menjadi pengayoman itu menjadi goyah. Masih aku perkenankan untuk merampok. Tetapi tidak untuk membunuh dan memperkosa. Sekali lagi, tidak untuk membunuh dan memperkosa. Siapapun yang melakukan, aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Baik, Ken Arok. Aku mengerti. Sejak semula aku tidak sependapat dengan pemerkosaan yang dilakukan para prajurit itu. Meskipun tujuannya adalah untuk menghancurkan nama prajurit Kediri. Bagaimana dengan aku? Kembali ke Ganter. Laporkan perkembangan yang terjadi dan terakhir di Kediri ini pada Tuan Rangga Lampitan. Dalam sepekan ini, para prajurit yang akan menyerang Kediri baik dari Tumapel atau dari Pakuan lain yang mendukung akan berkumpul di Ganter semuanya. Tentu saja perlu disiapkan segala sesuatunya. Perkemahan yang dibutuhkan oleh mereka. Mengenai ransum, Ganter tidak perlu mempersoalkan. Namun yang lebih dari itu, harus diusahakan di antara kawan sesama prajurit tidak saling bertengkar. Persaingan atau rasa lebih tinggi antara satu dan lain biasanya justru akan berakibat perkelahian. Segala sesuatunya akan dipersiapkan. Baiklah, kita berpisah di sini. Demikianlah, manakala tengah malam bergerak mendekati saat datangnya pagi, Ken Arok, Diposari dan Rudro Pondo berpisah. Masing-masing menempuh arah yang telah dibagikan oleh Ken Arok. Sementara itu, pada waktu yang sama, namun di tempat yang jauh, di sisi utara Gunung Tidar yang tidak seberapa jauh dari Swambara Budura, seorang perempuan tengah memandang bintang-bintang di langit. Seorang lelaki dan seorang perempuan sedang menemaninya, dan pada kening perempuan itu terikat secarik kain. Perempuan itu sudah melahirkan. Kalian berdua mendengar apa yang aku katakan? Aku mendengar, Nyai. Kau, Joko Prahoro? Aku mendengar, Nyai. Mendengar apa? Perempuan itu telah melahirkan, Nyai. Bayi yang menjadi titisan orang sombong dari Mataram, Begundal Rakai Pikatan itu telah lahir kembali di dunia ini. Aku bisa merasakan. Warta tentang kelahirannya dapat kurasakan dalam getar hatiku. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Sang Ratu? Bayi itu harus dibunuh. Perempuan yang bernama Pinaka itu sekarang tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menandingi aku. Perempuan itu mampu mengalahkan aku karena bayi yang dikandungnya. Bayi itu adalah titisan Pujangga Sangsari. Dan karena masih berada di dalam kandungan, ia memberikan kekuatan kepada ibunya.
Bayi itu telah lahir. Ibunya bukan apa-apa bagiku. Tapi bayi, meskipun bayi itu adalah titisan Pujangga Sangsari, apakah yang bisa dilakukan kepadaku? Apa yang bisa diperbuat seorang bayi? Iya, benar Sang Ratu. Selama titisan Pujangga Sangsari itu belum aku tumpas, aku tidak akan mampu menghancurkan Swambara Budura. Kekuatan mantra yang melindungi candi itu masih belum bisa kutembus, kecuali jika pelindungannya telah aku tumpas. Apakah yang bisa kami perbuat, Sang Ratu? Dendamku karena Paset Rantah diobrak-abrik tidak bisa aku lupakan. Aku perintahkan kepada kalian berdua untuk melacak di mana sekarang perempuan dan bayinya itu berada. Bawa potongan rambutku ini. Lepaskan di udara jika kau berdua telah berhasil menemukan perempuan dan bayinya itu. Mengerti? Saya mengerti, Sang Ratu. Kalian berdua, berangkatlah. Joko Prahoro dan Endang Rudati bergegas meninggalkan umat Durga sendirian. Mereka berjalan menembus kegelapan malam. Dan beberapa saat kemudian, 2 ekor kuda telah terdengar berderap semakin jauh. Beberapa saat lamanya, umat Durga masih berdiri termangu. Matanya bagaikan kosong memandang ke suatu arah yang tak bertepi. Namun sesaat lain, manakala dadanya mengombak bergelombang, tatapan perempuan itu berubah menjadi beringas. Nah, apa yang bergolak di dadanya? Umat Durga para bandari sendiri yang bisa merasakannya. Pujangga Mataram, Sang Maharasi Sangsari, kau boleh menang melawanku saat itu. Tetapi tidak sekarang. Akan ku minum darahmu. Sesaat kemudian umat Durga membalik dan melangkah menuju ke sebuah tebing yang terjal. Melalui sebuah jalan setapak yang bagaikan jalan tikus, perempuan itu masuk ke dalam sebuah gua persembunyian. Apa yang sedang kau renungkan, Nyai Pinaka? Aku telah melahirkan, Bapak. Lalu bagaimana selanjutnya? Nampaknya untuk beberapa lama kita harus berada di sini, Nyai. Aku berharap anak Mas Senopati Praba tidak keberatan. Aku yang tidak tahan. Nyai, baru semalam Nyai melahirkan. Apakah pagi ini Nyai akan memaksa diri untuk pergi? Kerinduanku pada patung ibuku di Gua Paralingga seperti tidak tertahankan lagi, Bapak. Aku ingin segera bertemu dengan ibuku. Tetapi tidak sekarang, Nyai. Paling tidak, kita harus menunggu barang sepekan lagi. Nah, pada saat itu, Nyai benar-benar dalam keadaan sehat. Aku cemas, Bapak. Cemas? Cemas tentang apa? Perempuan bernama Uma Durga itu akan segera datang kemari. Kelahiran bayiku pasti telah diketahuinya. Dengan ketajaman mata hatinya, ia mengetahui anakku telah lahir. Dengan mata hatinya pula, ia bisa mengintip di mana sekarang aku berada. Bapak, aku merasa aku sekarang tidak mampu melindungi anakku lagi. Kekuatan yang dalam beberapa bulan ini bersarang di dalam tubuhku telah lenyap, Bapak. Nyai yakin akan hal itu? Iya, aku telah mencobanya. Tapi ilmu kanuragan yang dahsyat itu telah lenyap. Aku kembali pada keadaanku semula. Ilmu kanuragan yang aku kuasai rasanya adalah ilmu kanuragan semula. Ilmu yang kupelajari dari ayah Galuh Urang dan ilmu yang aku warisi dari Paman Dewa Hastu. Ilmu yang beberapa bulan ini mengeram di tubuh Nyai sekarang berada di dalam tubuh anakmu itu, Nyai. Benar, Bapak. Akan tetapi, apakah yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Aku cemas. Kita harus meninggalkan rumah ini segera. Perkembangan yang terjadi antara Kediri dan Ganter juga kurang baik. Aku khawatir aku akan terlilit dalam putaran arus. Bapak bisa mengerti. Tetapi apakah Nyai merasa keadaan Nyai telah pulih sama sekali? Paralingga bukan tempat yang dekat. Jauh sekali, Nyai.
Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai di sana. Aku merasa badanku cukup sehat, Bapak. Anakmu yang tidak akan kuat, Nyai. Tidak, anakku adalah bayi pilihan. Bayi pilih tanding. Bayiku adalah bayi yang dilindungi takdir untuk tidak bermanja-manja. Bapak tidak usah mencemaskan anakku. Meski demikian, tentu tidak pada tempatnya jika hari ini juga kita meninggalkan tempat ini. Kita akan dicegah oleh anak Mas Senopati Praba. Ia tentu tidak akan membiarkan kepergian kita. Senopati Praba tentu bisa mengerti kesulitan kita, Bapak. Dan lagi... Kenapa? Apakah Senopati Praba itu belum beristri? Belum. Tatapan matanya kepadaku adalah tatapan mata seorang lelaki yang merasa kasihan melihat nasibku. Aku bisa merasakan hasratnya untuk memberikan perlindungan kepadaku. Dan aku tidak menghendaki hal itu, Bapak. Secepatnya kita pergi dari tempat ini semakin baik. Tetap saja tidak mungkin hari ini, Nyai. Baru semalam Nyai melahirkan. Dan itu tentu sangat tidak baik jika Nyai memaksa diri untuk menempuh perjalanan. Aku pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang perempuan yang melahirkan ketika terjadi peperangan. Perempuan itu terpaksa melakukan perjalanan meskipun keadaannya demikian. Ternyata ia mampu. Apa yang kuhadapi lebih gawat, Bapak. Siapapun tidak bisa memberi perlindungan kepadaku jika perempuan itu datang. Meski Uma Durga berada di ujung timur atau barat dari Pulau Jawa ini, akan tetapi tempat kelahiran anakku ini telah ditandainya. Ia akan datang, Bapak. Sekarang aku bertanya kepada Bapak. Apakah Bapak bisa memberikan perlindungan kepadaku andai kata pemuja Durga itu datang? Anak Mas Senopati Praba datang, Nyai. Biarlah aku menemuinya dulu. Bagaimana anak Mas? Syukurlah, Bapak. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa semalam orang nomor 1 dari Tumapel telah berkunjung ke rumahku. Semula aku cemas. Namun rasa cemas itu kini telah terurai. Syukurlah. Aku merasa bersalah karena kehadiran musuh Kediri itu. Namun aku tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ken Arok. Namun sikapku tetap tegas dan jelas. Dalam peperangan yang akan terjadi, aku akan membela negeriku. Itu sikap dari prajurit sejati, anak Mas. Akan tetapi, Bapak, tiba-tiba sebuah pertanyaan menyelinap di dalam kepalaku. Siapakah sebenarnya yang bersalah di dalam peperangan ini? Atau kepada siapakah Bapak Brahmana Loh Gawe memihak? Apakah pada Kediri? Atau apakah pada Tumapel? Bapak tidak memihak kepada siapapun, anak Mas. Bapak tidak memihak kepada Kediri. Bapak juga tidak memihak kepada Tumapel. Di mata Bapak, peperangan itu menyengsarakan orang banyak. Orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan umumnya mereka yang harus merasakan akibat paling pahit dari peperangan itu. Nah, andai kata ada orang yang tidak senang dengan peperangan, kesanalah Bapak akan memihak. Ya, itu sikap seorang Brahmana, Bapak. Namun, sikap seorang kesatria lain. Aku adalah seorang prajurit. Hidup dan matiku, atau benar dan salahku, aku harus memihak kepada Kediri. Aku adalah prajurit Kediri. Bapak bisa mengerti, anak Mas. Memang demikianlah seharusnya. Tetapi jika Bapak boleh mengetahui perkembangan apakah yang terjadi pada saat ini, bagaimana dengan sikap Baginda Kertajaya? Aku belum mendengarkannya, Bapak. Akan tetapi persiapan-persiapan perang semakin meningkat. Temenggung Yuda Paksa telah mempersiapkan sebuah kubangan darah bagi Tumapel dan Ganter. Pasukan yang akan dikirimnya ke medan peperangan kali ini benar-benar sangat besar. Jauh lebih besar dari yang pernah terjadi.
Mengerikan. Saat sekarang, aku masih hidup. Akan tetapi aku tidak tahu, Bapak. Apakah kelak ketika peperangan itu terjadi, aku mampu mempertahankan hidup? Apakah anak Mas Senopati Praba takut? Tidak, Bapak. Aku tidak takut. Mati sudah suatu hal yang lumrah bagi seorang prajurit. Mati di medan pertempuran adalah merupakan suatu kebanggaan. Aku siap menghadapinya, Bapak. Bagaimana dengan keluarga anak Mas? Tidak ada yang menangisi jika aku mati, Bapak Brahmana. Aku sudah tidak mempunyai orang tua. Istri aku belum punya. Aku tidak cemas untuk hal itu. Beberapa saat waktu bergeser, hingga kemudian pembicaraan itu beralih pada Pinaka Swasti Ratu. Bapak, kalau boleh aku mengetahui, siapakah Kameswara yang namanya telah disebut-sebut oleh Ken Arok itu? Kameswara adalah ayah dari bayi itu. Oh, ya. Lalu? Karena ketidaktahuan, Kameswara telah mengawini kakaknya sendiri. Jadi? Ya, Kameswara adalah adik Nyai Pinaka, anak Mas. Dari kecil mereka tidak saling mengenal karena berpisah. Mereka lahir dari ibu berbeda, tetapi dari ayah yang sama. Ketika mereka bertemu, mereka saling jatuh cinta dan kemudian sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dan pada kemudian hari, ada orang yang memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah kakak beradik. Tetapi terlambat. Nyai Pinaka telah hamil. Bagaimana menurut anak Mas? Kasihan Bapak. Aku melihat Nyai Pinaka banyak mengalami penderitaan hidup. Ternyata kenyataan yang sebenarnya jauh dari itu. Anak Mas, sekarang izinkanlah Bapak menyampaikan keinginan Nyai Pinaka. Apakah ia berpesan sesuatu, Bapak? Nyai Pinaka mengucapkan banyak terima kasih, anak Mas. Karena anak Mas telah mengizinkan kepadanya untuk melahirkan bayinya di rumah anak Mas. Itu sekedar kewajiban sesama manusia, Bapak Brahmana. Akan tetapi bagi Nyai Pinaka, itu pertolongan yang sangat besar. Anak Mas yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Nyai Pinaka telah memberikan tempat, rumah anak Mas untuk melahirkan bayi itu. Tetapi anak Mas... Iya, Bapak. Mohon anak Mas tidak berprasangka buruk macam apapun. Jika Nyai Pinaka berkeras hati, berkeinginan segera meninggalkan tempat ini. Kenapa, Bapak? Banyak hal yang menjadi penyebabnya, anak Mas. Terutama adalah keselamatan Nyai Pinaka dan bayinya. Sebagaimana anak Mas pasti mengetahui, perempuan titisan pemuja Durga dari zaman Mataram itu tentu akan memburunya. Menurut Nyai Pinaka, perempuan bermata tiga itu pasti telah mengetahui tempat ini dan telah menandainya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, tempat ini pasti akan didatanginya. Nah, itulah sebabnya Nyai Pinaka harus segera menghindar. Akan tetapi, bukankah ia baru saja melahirkan, Bapak? Apakah aku akan membiarkan ia meninggalkan rumah ini?
Aku juga telah mengatakan demikian kepadanya. Akan tetapi, ketika ia bertanya, apakah aku bisa memberikan perlindungan jika perempuan bernama Uma Durga itu datang ke tempat ini? Nyai Pinaka yang sekarang berbeda dengan sebelumnya. Kesaktian yang dimilikinya yang berasal dari peristiwa luar biasa di Candi Swambara Budura itu telah lenyap bersama dengan kelahiran anaknya. Kesaktian itu telah berpindah kepada anaknya. Tetapi anaknya hanyalah seorang bayi. Apa yang bisa dilakukan seorang bayi? Apakah bayi harus memberikan perlindungan kepada ibunya? Bagaimana, anak mas? Pertanyaan itu seperti tertuju kepadaku sendiri, Bapak. Apakah aku akan bisa memberikan perlindungan jika musuhnya itu datang? Ya. Bagaimana? Anak mas berkenan mengizinkannya meninggalkan rumah ini. Sebenarnya, betapa ingin aku mengorbankan diriku, andai kata diperlukan untuk membelanya Bapak Logawe. Dada Brahmana Logawe berdesir. Ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh Pinaka Swasti Ratu, bahwa dari tatapan mata Senopati itu seperti tersirat keinginan untuk melindungi atau keinginan untuk berkorban apapun. Dan jika ditelusuri, dorongan apakah yang menyebabkan Senopati Praba berkeinginan seperti itu? Brahmana Logawe sibuk menebak-nebak. Nyai Pinaka tentu akan sangat berterima kasih dengan sikap anak mas itu. Tetapi di sini anak mas mempunyai kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Anak mas adalah seorang senopati yang menindihi beberapa orang prajurit yang bertanggung jawab atas tugas-tugas itu. Bapak akan membawa Adi Pinaka ke tempat yang bernama Paralingga itu? Benar anak mas. Baiklah Bapak, aku tidak bisa menghalangi. Alasan yang Bapak sampaikan sedemikian mendesak, ternyata aku tidak mampu mencegah. Meskipun hatiku sangat gelisah membayangkan Adi Pinaka menempuh perjalanan jauh, padahal baru saja melahirkan. Lagi pula, bayi itu... Mungkin benar yang dikatakan Nyai Pinaka. Bayi itu akan selamat meskipun mengalami peristiwa apapun. Bayi itu adalah bayi yang tidak lumrah, anak mas. Baiklah Bapak, aku sekarang akan menemui Nyai Pinaka. Silakan anak mas. Senopati Praba bergegas masuk ke bilik pribadinya yang dipergunakan oleh Pinaka. Namun dia tidak melanjutkan langkahnya masuk ke ruang itu. Ketika melihat Pinaka sedang menyusui bayinya, Senopati Praba memerlukan waktu beberapa saat untuk memberikan kesempatan pada Pinaka menyusui anaknya. Ada masalah apa dengan bayimu, Nyai? Tidak, Tuan. Aku baru saja menyusui, dan ia minum dengan lahapnya. Tidak ada masalah dengan bayiku. Syukurlah. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku merasa sehat, Tuan. Aku telah berjalan-jalan di ruangan ini. Duduk dan berdiri bagiku tidak mengalami kesulitan. Bapak Brahmana Logawe telah menyampaikan kepadaku keinginanmu untuk meninggalkan tempat ini secepatnya. Sebenarnya, sangat berat bagiku untuk meluluskan permintaan itu. Adi baru saja melahirkan. Hal itu baru terjadi semalam. Dan bayi itu tentu akan sangat kasihan jika harus dibawa menempuh perjalanan jauh. Akan tetapi, aku memang tidak bisa membantah alasan yang disampaikan oleh Bapak Brahmana. Tuan Senopati Praba, saya mengucapkan terima kasih untuk kebaikan hati Tuan. Sungguh, jika tidak ada Tuan yang berkenan berbaik hati kepada saya, tentu anak saya akan lahir di sembarang tempat. Padahal, aku bukan sanak dan bukan kadang. Jangan pikirkan soal itu, Adi. Bagiku bisa menolong Adi telah merupakan kebahagiaan. Terima kasih Tuan. Tuan sungguh baik hati. Kebaikan hati Tuan tidak akan saya lupakan. Sebagaimana saya tidak akan pernah melupakan di manakah anak saya lahir. Saya minta maaf. Seolah saya hanya menumpang melahirkan. Saya harus segera meninggalkan tempat ini. Karena saya yakin tempat ini pasti telah ditandai oleh perempuan pemuja Batari Durga yang sangat berbahaya itu. Iya, aku mengerti, Adi. Aku bisa mengerti kesulitanmu.
Baiklah, meski aku bersedia berkorban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepadamu dan anakmu dengan nyawaku, tetapi aku menyadari, menghadapi perempuan bermata tiga itu, bagiku tentu bagai sulung lumebu inggeni seperti telur terinjak kaki gajah. Adik, aku tidak keberatan. Akan tetapi aku juga tidak akan membiarkan kau menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki atau berkuda. Kau boleh membawa dokarku. Terima kasih, Tuan. Perpisahan itu ternyata menggetarkan hati bagi Senopati Praba yang melepas Pinaka Swasti Ratu dan Brahmana Loh Gawe sampai di luar batas kota. Pinaka tersenyum lembut kepada Senopati yang masih muda lagi tampan itu dan kemudian melambaikan tangannya. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam hatiku ini. Aneh, seperti ada sesuatu yang lenyap dari dada. Perempuan itu telah membawanya. Senopati Praba masih tetap duduk di atas punggung kudanya, meskipun dokar yang membawa Pinaka semakin jauh dan semakin jauh. Bahkan ketika dokar yang dikendalikan oleh Brahmana Loh Gawe itu telah membelok ke kiri, serta lenyap dari pandangan mata, Senopati Praba tetap berada di tempatnya. Aku sedang jatuh cinta, dan aku jatuh cinta di tempat yang salah. Selama ini aku tidak pernah merasakan tertarik kepada perempuan. Banyak gadis-gadis dari kota Raja Kediri ini yang bahkan oleh orang tuanya ditawarkan untukku beristri. Aku tidak berminat, tetapi mengapa sekarang jiwaku bergetar justru kepadanya, kepada perempuan yang telah melahirkan bayi, buah hubungan yang salah dengan adiknya sendiri. Ada apa sebenarnya aku ini? Mengapa dadaku terasa berat sekali? Pinaka Swasti Ratu. Tatapan mata Senopati Praba menerawang ke arah Mega, di mana seolah tergambar saat perempuan itu datang pertama kali bersama Brahmana Loh Gawe. Namun ternyata yang sangat mengejutkan, perempuan itu telah mengalahkan Ken Arok, orang yang selama ini dikenal mempunyai ilmu kanuragan sangat tinggi dan tanpa tanding. Lamat-lamat kembali terbayang ketika tubuh perempuan itu berada di dalam pelukannya saat lemah lunglai karena benturan ilmu yang kemudian telah menyebabkan dia melahirkan. Pinaka Swasti Ratu, kelak aku akan mencarimu. Semoga saja aku bisa selamat hidup dari peperangan ini, dan aku akan mencarimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan memperistrimu. Bayi itu lahir di rumahku. Aku berhak untuk menjadi ayahnya. Oh, para dewa, semoga kau mendengar apa yang bergerak dalam kata-kataku, bergerak dalam hatiku. Kabulkanlah, wahai para dewa. Sampai di manakah kita bisa memanfaatkan dokar ini, Brahmana Loh Gawe? Sampai di Jageran, wilayah Kabuyutan Bangir. Pedati ini masih bisa kita gunakan. Nah, untuk perjalanan selanjutnya, kita harus berjalan kaki karena melewati hutan. Bisa saja dengan melewati laut menggunakan perahu dan tentu lebih cepat daripada melintasi hutan di kawasan Bangir itu. Meski aku belum pernah naik perahu, namun aku tidak takut, Bapak. Seandainya perjalanan melalui laut nantinya lebih dekat, mengapa tidak? Kita bisa menukarkan pedati dan kuda ini dengan perahu. Harga perahu lebih mahal, Nyai. Akulah yang justru takut. Aku tidak terbiasa berperahu. Aku ini pemabuk. Bagaimana dengan hambatan-hambatan yang akan kita temui di jalan, Bapak? Ketika Kediri dan Tumapel berada di ambang peperangan, di luar kota raja seperti tidak ada tantanan lagi. Perampok dan penjahat merajalela. Jika kita bertemu dengan sekelompok prajurit Kediri, kita berharap ronta yang berisi keterangan dari Senopati Praba ini akan mempunyai pengaruh. Sebaliknya, jika orang lain, aku berharap mereka masih menaruh rasa hormat kepadaku. Lihat, Bapak. Di depan ada sekelompok orang berkuda yang nampaknya menunggu kita. Ada apa di sana? Ternyata penunggangnya seorang Brahma ditemani seorang perempuan yang menggendong bayi. Apakah ini bukan sebuah pemandangan yang janggal? Oh, apa yang kau maksud janggal di sana, prajurit? Bukankah Bapak seorang Brahmana? Iya.
Mengapa Bapak mempunyai anak dan istri? Jangan berprasangka Kisana prajurit. Aku memang sedang menempuh perjalanan dengan perempuan ini dan anaknya. Akan tetapi, janganlah Kisana berprasangka buruk. Perempuan ini bukan istriku. Dan bayi yang digendongnya adalah anaknya, bukan anakku. Hei kawan-kawan, kalian percaya dengan omongan kakek tua ini? Hal semacam inilah yang membuat Baginda kurang suka dengan Brahmana. Benar. Itulah sebabnya Baginda kurang suka dengan para Brahmana. Mereka yang sok suci. Maaf, siapakah sebenarnya kalian berempat? Benarkah kalian para prajurit Kediri atau prajurit Tumapel yang sekedar menyamar berpura-pura menjadi prajurit Kediri untuk menghancurkan nama mereka? Pinaka Swasti Ratu dapat melihat dengan jelas perubahan wajah ketiga lelaki berkuda itu. Yakinlah Pinaka bahwa mereka bertiga sebenarnya bukan para prajurit Kediri, namun orang-orang Tumapel. Nah, Pinaka Swasti Ratu dapat melihat dengan jelas perubahan wajah ketiga lelaki berkuda itu. Maka yakinlah Pinaka bahwa mereka bertiga sebenarnya bukan para prajurit Kediri, namun orang-orang Tumapel. Hai orang-orang Tumapel, aku tahu kalian adalah orang-orang Tumapel. Jangan ingkar. Bagaimana kau bisa mengenal orang-orang yang kau sebut namanya itu? Ken Arok, aku kenal dengan orang itu. Ketika ia masih menjadi penghuni Padang Karautan, aku sudah mengenal namanya, mengenal sepak terjangnya. Diposari dan Rudra Bondo, aku tahu pula siapa mereka. Belum lama ini aku berurusan dengan mereka. Berurusan dengan mereka? Ya, jika kalian pernah mendengar cerita, ada kawan-kawanmu yang melakukan perampokan dan penculikan terhadap perempuan, dan kemudian ada seseorang yang mencederai mereka. Nah, dengar, akulah orangnya. Shh, bagaimana? Nampaknya orang ini yang diceritakan Tuan Diposari semalam. Iya, nampaknya dia. Lalu bagaimana? Kita menghindar saja. Kita jangan berurusan dengan orang itu. Ya, kita menghindar saja daripada celaka. Beberapa hari telah berlalu sejak Brahmana Loh Gawe dan Pinaka telah meninggalkan kota Raja Kediri. Dari arah barat nampak 2 ekor kuda berderap kencang seperti berpacu dengan waktu. Berhari-hari pula mereka telah menempuh perjalanan dari kaki Gunung Tidar hingga ke kota Raja Kediri. Kita berhenti dulu, Kakang. Ada apa, Rudati? Ketajaman mata hatiku merasakan kita semakin dekat dengan tempat bayi itu dilahirkan. Dan nampaknya perempuan yang dimaksud Sang Ratu Uma Durga memang melahirkan bayinya di kota raja. Ya, benar, Rudati. Kita tidak bisa berkeliaran di kota raja pada siang hari. Di mana-mana prajurit-prajurit berkeliaran dalam persiapan peperangan. Kita menunggu malam dan kita beristirahat di sini, Kakang. Ya, baiklah. Sebuah kesibukan sedang terjadi, Kakang Joko. Ya. Perang. Hah? Sebuah tontonan yang menyenangkan. Sama-sama manusia saling berbunuhan. Dan akan ada saatnya mereka berpesta pora. Lihat, di langit burung-burung bangkai berterbangan. Burung-burung itu mampu merasakan akan adanya perang besar. Dan mereka datang berbondong-bondong kemari. Ya, bukan hanya manusia yang berhak merasakan makanan lezat. Mereka juga berhak. Jika selama ini manusia adalah pemburu binatang dan memakan dagingnya, sekarang giliran mereka untuk menikmati makanan yang lezat. Ya, aku senang dengan peperangan, tontonan yang menakjubkan. Kakang, apakah kita akan melibatkan diri? Melihat keadaan tadi, melihat untung dan ruginya. Kalau memang di sana kita akan mendapatkan keuntungan, mengapa tidak?
Yang jelas, dalam peperangan ini tentu banyak lelaki yang berangkat ke medan peperangan. Para istri, para gadis cantik, tentunya sendirian dan tidak terjaga. Itu saja yang selalu kau pikirkan, Kakang. Sudahlah, jangan ganggu-gugat kesukaanku yang satu ini, Rudati. Asal kau juga tidak mengganggu-gugat jika aku melakukan hal yang sama. Apakah aku pernah mengganggumu? Hari telah senja, Kakang. Ya. Kita titipkan kuda-kuda kita. Dan kemudian kita masuki dinding kota raja seperti perilaku pencuri. Pak Tua, apakah ini rumahmu? Benar, ini rumahku, Kisanak. Kisanak berdua ada keperluan apa? Dengan siapa kau tinggal di rumah ini, Pak Tua? Sendirian, anak mas. Istri saya sudah mati. Anak laki-laki saya satu-satunya berangkat ke medan perang. Anakku berharap ia tidak gugur di peperangan. Dengan demikian masih ada orang yang akan melanjutkan garis keturunanku. Rupanya kau sedih karena anakmu ikut perang, Pak Tua. Sedih jika kehilangan anakmu, begitu. Lalu mengapa kau tidak kawin lagi saja, Pak Tua? Kawin? Ya, benar, Pak Tua. Kawin lagi saja, supaya kau mendapatkan keturunan lagi. Jika anakmu itu benar-benar terbunuh di medan peperangan. Kalian berdua suka bergurau rupanya. Aku sudah tua. Jika aku kawin lagi, bukan saja orang-orang di sekitarku, bahkan ayam-ayam pun akan tertawa, terkekeh-kekeh melihat ulahku. Tidak, Kisanak. Aku terlalu mencintai mendiang istriku. Aku tidak pernah berpikir untuk kawin lagi. Aku sudah tua. Lagi pula siapa yang mau dengan orang yang sudah tua seperti aku ini? Pak Tua. Barangkali kau mau, Endang Rudati. Iya. Bagaimana kalau aku bersedia, Pak Tua? Ternyata ada yang mau, Pak Tua. Bagaimana? Nyai mau dengan aku? Aku yang sudah tua seperti ini. Sungguh, Nyai. Mungkin. Bagaimana? Apakah mau memperistri aku? Wah, siapa kalian berdua ini sebenarnya? Namaku Rudati. Dan ini kakangku. Namanya Joko Prahoro. Kami berdua kakak beradik, Pak Tua. Apakah kau tidak laku kawin hingga usiamu setua itu? Iya. Aku sangat mempertimbangkan usul kalian berdua. Mari masuk ke rumahku. Kita bicarakan soal itu. Tidak usah dulu, Pak Tua. Kami berdua ada keperluan yang sangat penting di kota raja lebih dulu. Kami titip kuda-kuda kami ini dulu. Nah, nanti kalau kami sudah selesai dengan urusan kami, kita akan bicarakan soal itu. Bagaimana? Kalian akan titip kuda? Iya, benar. Kalian berdua bersungguh-sungguh dengan tawaran itu tadi? Iya, kami bersungguh-sungguh, Pak Tua. Baiklah. Tinggalkan saja kuda-kuda kalian di sini. Aku akan menjaga sebaik-baiknya. Oh ya, namaku adalah Mbah Kromo. Sekarang bukan Mbah lagi. Panggil aku Kromo. Dan meski kau lebih muda dariku, namun kau menang awu. Kau lebih tua. Aku akan memanggilmu Kakang. Bukankah demikian? Iya, betul. Nah, sekarang izinkanlah kami pergi. Iya. Pergilah. Jangan khawatir dengan kuda-kuda kalian. Pergilah, selesaikanlah dulu urusanmu. Wah, aku mimpi apa semalam? Aku mendapatkan calon istri yang secantik itu.
Rupanya para dewa selama ini mendengarkan keluh kesahku dan mengirimkan bidadari yang cantik ke sampingku. Bukan main, benar-benar bukan main. Aku sudah tua dan benar-benar batuk. Sialan, mengganggu orang saja. Kacaulah pikiran Pak Tua itu, yang semula tidak pernah membayangkan apapun. Matanya yang semula redup oleh duka, khawatir nasib anak lelaki satu-satunya yang berangkat ke medan peperangan antara Kediri dan Tumapel, berubah menjadi berseri-seri, bersinar. Senyum yang aneh menghias sudut bibirnya, karena usianya yang memang sudah tua, dengan 2 buah gigi bagian depan telah lepas, membuat senyum itu semakin tidak karuan. Untunglah tidak ada seorang pun yang tahu. Mengapa kau tersenyum-senyum, Kakang Joko Prahoro? Dati, lelaki dimanapun pada dasarnya ternyata sama. Kau lihat tatapan mata Mbah Kromo tadi. Seolah-olah ia ingin menelanmu. Dan jika orang itu melihat kenyataan nantinya, baru ia akan terkejut. Maksudmu? Aku akan memelintirnya sampai putus, Kakang. Jangan. Jangan, Rudati. Aku justru mempunyai gagasan lain. Gagasan apa, Kakang? Bagaimana kalau justru kau penuhi hasrat orang tua itu? Tentu ramai sekali, ya. Kita lihat saja nanti, Kakang. Hari bergerak ke arah malam dengan kemampuannya yang tinggi. Bukan suatu hal yang sulit bagi Joko Prahoro dan istrinya untuk masuk ke dalam wilayah kota raja. Bahkan karena kemampuannya menyamar, kehadiran kedua orang itu yang kemudian berjalan di sepanjang lorong di dalam kota tidak begitu menarik perhatian para prajurit Kediri. Rumah itu? Ya, rumah itu aku yakin. Di rumah itu perempuan yang sangat dibenci oleh sang ratu itu telah melahirkan bayinya. Kita masuk ke rumah itu, Kakang. Ya, tetapi tidak melewati regol depan. Regol itu dijaga oleh prajurit. Kita loncati dinding yang di sebelah sana itu. Ayo. Baik, Kakang. Tetapi hati-hati. Perempuan yang bernama Pinaka itu mempunyai kesaktian yang tinggi. Rudati, kesaktian itu lenyap bersamaan dengan kelahiran bayi yang dikandungnya. Sudah, jangan khawatir soal itu. Ayo, kita melintas ke sana. Kita loncat, Kakang. Hop! Gesit sekali bagaikan gerakan seekor kucing yang sama sekali tidak bersuara. Joko Prahoro dan Endang Rudati telah berada di halaman rumah Senopati Praba, bersembunyi di balik bayangan pohon jambe. Dan dengan gesit pula, mereka melintas dan kemudian telah berada di balik sebuah dinding. Mereka melekap. Semakin kuat kurasakan. Benar di sini tempatnya. Perempuan itu jelas telah melahirkan bayinya di sini. Di rumah ini, Kakang. Rudati, mari kita periksa. Bayi demit itu telah lahir di sini, di ruangan ini, Kakang. Artinya, ia sekarang telah meninggalkan tempat ini, Rudati. Iya, kita terlambat. Perempuan dan bayinya itu telah pergi. Kita harus mendapatkan keterangan kemana mereka pergi. Dan keterangan itu bisa kita peroleh dari pemilik rumah ini. Menilik bahwa rumah ini dijaga oleh seorang prajurit. Menunjukkan rumah ini bukan rumah orang kebanyakan. Mungkin rumah pejabat di Istana Kediri. Ya, milik seorang tumenggung atau paling tidak senopati. Peduli setan dengan apapun pangkat dari pemilik rumah ini. Orang itu harus kita peras keterangannya. Sayang sekali, kemampuan kita melacak perempuan dan bayinya itu dengan menggunakan ketajaman mata hati kita hanya sampai di tempat ini. Untuk selanjutnya, kita harus menemukan orang itu dari keterangan demi keterangan yang kita kumpulkan. Kuda. Siapa kalian berdua? Apa yang kalian lakukan di bilik pribadi? Kaukah pemilik rumah ini? Iya, aku pemilik rumah ini. Kalian siapa? Berani memasuki bilik rumahku tanpa izin dan perilaku seperti maling? Kalian berdua siapa? Kami berdua mencari perempuan yang telah melahirkan bayinya di sini. Senopati Praba terkejut. Dan seketika itu pula taulah Senopati Praba apa yang terjadi.
Senopati Praba memperhatikan kedua orang tamu tak diundang itu dengan seksama. Dan dengan penuh perhatian, Senopati Praba memperhatikan kening perempuan itu. Ada noktah merah di sana. Senopati Praba sedikit gelagapan ketika perempuan itu tersenyum kepadanya. Siapakah sebenarnya kalian berdua? Bagiku tidak penting. Yang penting adalah di mana perempuan yang telah melahirkan bayi di rumah ini. Tidak ada. Rumah ini belum dihuni perempuan. Aku belum beristri. Tidak ada perempuan yang telah melahirkan di rumah ini. Kau jangan mengelak. Kami berpenciuman tajam, setajam penciuman anjing. Kami dapat mencium bau itu, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Kami telah mengetahui bayi itu lahir di tempat ini. Kau tidak bisa ingkar di hadapan kami. Aku tidak tahu persoalan yang sedang kalian bicarakan. Sebaiknya jangan kau tutup-tutupi, pemuda tampan. Katakan saja, di mana perempuan yang telah melahirkan bayinya di rumah ini? Atau kami juga membutuhkan keterangan. Ada hubungan apa antara kau dengannya? Jawablah. Kalian tidak bisa memaksaku seperti itu. Akulah yang justru akan menangkap kalian. Karena kalian telah berani masuk rumah Senopati Praba seperti perilaku maling. Jadi kau bernama Praba. Pangkatmu Senopati. Senopati Praba. Aku tidak peduli meski pangkatmu adalah Senopati. Atau Tumenggong. Atau patih, atau seorang raja sekalipun. Tetapi kau tidak berhak membisu, tidak menjawab pertanyaanku. Di mana perempuan itu? Perempuan bersama bayinya yang jelas-jelas telah lahir di sini. Bahkan di ruangan ini juga. Katakan saja, pemuda tampan, aku akan memberikan imbalan yang layak untukmu. Imbalan itu adalah diriku sendiri. Nampaknya mereka benar-benar orang-orang yang sudah liar sama sekali. Yang sama sekali tidak mengenal tatanan lagi. Mereka tidak mengenal rasa malu. Sebagaimana yang kubayangkan, pengikut dan pemuja Batari Durga itu pasti berperilaku seperti itu. Gila, tidak. Aku tidak akan memberikan keterangan apapun yang akan mencelakakan orang yang aku cintai. Di ajang Pinaka harus aku lindungi. Bahkan, aku akan mencoba untuk menangkap mereka. Aku yakin bukan perempuan ini yang bernama Uma Durga. Pasti ia hanya sekedar pengikut. Apa yang sedang kau lamunkan, anak muda? Kau sedang mempertimbangkan tawaranku. Kalian rupanya pengikut perempuan bermata tiga itu. Bagus. Bagus sekali jika kau sudah mengetahui siapa kami berdua. Kami adalah pengikut dan abdi setia Sang Ratu Uma Durga para Bandari. Nah, jika kau sudah mengetahui siapa kami berdua, untuk apa kau tidak mau menjawab pertanyaan kami? Untuk apa pula kau mencari perempuan yang telah melahirkan di tempat ini? Perempuan dan anaknya itu harus dilenyapkan. Apa salah mereka sehingga harus dilenyapkan? Karena mereka akan menjadi duri di dalam daging. Iya, aku telah mendengar cerita itu tentang seorang perempuan pemuja Durga yang bermaksud menghancurkan sebuah candi dan harus lahir kembali ke dunia ini karena keinginannya tidak kesampaian. Sayang, bayi itu telah lahir, padahal bayi yang membawa rajah di tangannya itu adalah titisan dari seorang pujangga atau maharesi dari zaman itu pula yang akan mengayomi candi itu dari ulahnya. Seharusnya kau tidak boleh mengetahui cerita itu. Kalian menyerahlah. Pemerintah Kediri akan memperlakukan kalian dengan sebaik-baiknya. Cepat katakan, di mana perempuan dan bayinya itu? Meski mati adalah taruhannya, aku tidak akan mengatakan. Kalian berdua yang harus menyerah atau aku bawa ke penjara Kediri. Berdebah ke barat. Kau ternyata orang yang tidak tahu diri. Pemuda tampan, sebaiknya kau melihat aku. Lihatlah wujudku. Lihatlah aku, pemuda tampan. Lihat aku. Mengapa kau memintaku untuk melihatmu? Lihat, pemuda tampan. Bukankah aku sangat menarik? Kau belum tahu. Aku masih segar seperti buah tomat yang kemerahan. Lihatlah aku dengan seksama. Dan kau akan tertarik kepadaku.
Kau berubah menjadi cantik. Kau tentu menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi pandangan mataku. Iya, aku menggunakan ilmu sihir agar kau tertarik kepadaku, terpesona oleh kecantikanku. Lihatlah, aku sangat cantik menggairahkan, bukan? Aku sangat cantik menggairahkan, pemuda tampan. Perempuan itu sedang mempengaruhiku. Ia sedang berusaha menyihirku, mengacaukan pikiranku seperti yang diceritakan oleh Bapak Lugawe. Aku tidak boleh memandang mata. Dari tatapan matanya ia berusaha mempengaruhiku. Tidak, Jeng Pinang. Aku tidak akan bercerita apapun tentang kau dan anakmu. Aku tidak akan bercerita apapun. Hei anak muda, lihatlah aku. Kau boleh memelukku anak muda. Ayo, mendekatlah. Tetapi imbalannya, kau harus menceritakan di mana perempuan dengan bayinya itu sekarang berada. Lekas anak muda, lekas. Iya! Setan alas keparat. Prajurit jaga, kumpulkan dan hubungi teman-temanmu. Ada mata-mata di sini. Keparat, kurang ajar kau. Nasibmu buruk sekali di sana. Kau dengar suara titir itu? Hah? Sebentar lagi prajurit Kediri akan tumpah berhamburan kemari. Dan kau, nasibmu sungguh buruk sekali. Berdebah, kau akan mati di tanganku. Perang tanding di dalam ruangan itu berlangsung dengan sengit. Dengan gesit dan tangkas Senopati Praba menghindari serangan Joko Prahoro yang berlangsung gencar dan seolah diburu oleh waktu yang sangat sempit. Sementara dari luar terdengar suara titir dipukul bertalu-talu, disusul kemudian oleh derap kuda cukup banyak di kejauhan. Kepara kau licik. Nasibmu lah yang buruk. Sang ratu tentu tidak akan mengampuni. Jantungmu akan dimakan olehnya. Iya! Jangan lari! Terlambat di Senopati Praba, Joko Prahoro telah membanting sesuatu yang kemudian meledak dan menimbulkan asap. Tubuh kedua orang tamu tak diundang itu pun kemudian lenyap. Joko Prahoro dan Endang Rudati telah tidak kelihatan lagi batang hidungnya, sedangkan pintu ruangan telah pecah berantakan. Dan di luar, Senopati Praba berusaha melacak namun tidak menemukan sesuatu. Kita nyaris celaka, Rudati. Siapa yang mengira Senopati itu mampu mengatasi pengaruh sihirmu? Ia telah melukaimu. Bagaimana keadaan? Apakah kau merasakan pisau ini menghujam di tempat yang gawat? Jangan bertanya. Cabut. Debah keparat. Senopati itu harus mati di tanganku. Cepat, cabut Kakang. Ya, baiklah. Berdebah keparat, sakit sekali. Sudah, tenangkan perasaan Rudati. Orang itu akan mendapatkan hukumannya. Aku telah melepas rambut sang ratu di rumahnya. Orang itu tentu tidak akan selamat. Kenapa? Ada apa dengan calon istriku? Ada apa ini? Sudah, diam kau Patua. Kau membentakku. Siapkan semua yang aku minta. Jangan banyak bertanya kalau kau tidak ingin aku cekik lehermu dan mati. Bagaimana ini? Mengapa kau bersikap kasar kepadaku? Bukankah ia calon istriku? Sudah, tutup mulutmu. Jangan banyak bertanya apa-apa lagi. Ayo cepat. Kau persiapkan pembaringan untuknya. Aku tidak main-main untuk mencekikmu. Ayo cepat. Baik. Sungguh malang nasib kakek tua itu, yang meski sudah tua namun telah terlanjur membangun angan-angan bakal mempunyai istri lagi. Istri yang sangat cantik menurut pandangan matanya. Beberapa hari lamanya Joko Prahoro dan Endang Rudati tinggal di rumahnya, dan dia harus mengerjakan semua perintah dan permintaan mereka. Penolakan berarti pukulan yang kasar dan menyakitkan akan mendarat di tubuhnya. Nasib buruk apakah sebenarnya yang sedang aku alami ini? Mereka datang memberikan janji yang mula-mula menyenangkan. Tetapi kenyataannya sekarang
aku mengalami perlakuan yang buruk seperti ini. Semua binatang piaraanku sudah habis. Ayam habis untuk menjamu mereka. Setiap hari harus makan enak. Oh, sekarang seekor kambingku satu-satunya barang berharga yang kumiliki diminta untuk disembelih pula. Tatapan mata kakek tua itu menerawang jauh memandang puncak Gunung Kelut, seolah mencari jawab kenapa dia harus mengalami peristiwa itu. Apa yang kau perhatikan, Kameswara? Ada asap Kijuru, padahal tempat ini sepi sekali. Mana? Itu, di sana. Bukankah di sekitar tempat ini tidak ada perkampungan, Kijuru? Beberapa hari yang lalu kita melewati tempat ini. Iya, benar, Kameswara. Tidak ada perkampungan. Berarti orang yang membuat perapian itu bukan penduduk di sekitar tempat ini. Mari kita dekati mereka. Kita intip siapa mereka. Ayo. Perapian itu berada cukup jauh di lereng. Kameswara dan Kijuru Sungging mempercepat langkahnya. Pada sebuah ketinggian bukit, mereka dengan jelas dapat melihat ada beberapa orang yang sedang melingkar merubung perapian. Ada 4 orang yang nampaknya sedang membakar binatang buruan. Kau bisa memandang tempat yang jauh dengan cukup tajam, Kameswara. Mengapa tidak kau gunakan kemampuanmu itu untuk mengetahui siapa mereka? Baik. Kameswara memenuhi permintaan Kijuru Sungging. Dengan seksama Kameswara mengeterapkan kemampuannya yang aneh itu untuk mempertajam pandangan matanya. Kameswara seolah mampu mendekatkan jarak yang sedemikian jauh hingga terlihat jelas. Rona wajah Kameswara berubah. Ia sangat terkejut. Kau nampak terkejut. Kau pasti mengenal mereka. Iya, aku mengenal mereka. Tetapi mengapa mereka berada di sini? Apa maksud? Siapa mereka? Mereka masih keluargaku. Mari kita ke sana. Kau makan lahap sekali, Rahastri Kandi. Untuk membalas dendam. Membalas dendam pada siapa? Di Pasetran Gondomayit kita diperlakukan seperti itu. Beberapa hari lamanya kita tidak makan makanan seperti ini. Dan kau, Paksi Jala Kuning, makanmu justru sedikit sekali. Iya, aku masih kenyang. Masih kenyang makan apa? Ya, semalam aku masih menyimpan sekerat daging ayam hutan. Apa yang Bibi tertawakan? Apakah tidak basi? Kasihan suamiku. Mari kita habiskan saja semua ini. Ayo, Kakang Panji Parasu, kita harus lebih rakus lagi. Bagian untuk kami mana? Kakang Kameswara! Kakang Kameswara! Kemunculan Kameswara bersama Kijuru Sungging itu benar-benar membuat Rahastri Kandi dan Ken Siwi meledak gembira. Mereka segera beranjak bangkit dan berlari menubruk Kameswara. Nah, apa yang akan mereka lakukan kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.